Saya menikah dengan suami saya menerima keadaan seutuhnya. Saya menerima semua masa lalunya. Saya menerima semua masa lalunya. Ya, hari ini aku mau kita serius. Mau nggak? Gimana? Kita serius. Aku serius mau sama kamu. Hai, selamat siang semuanya. Apa kabar Anda? Selamat hari Senin. Ini hari Senin kan ya, Daniel? Ya, Daniel kemana aja? Oh. Saya Karus hari ini, staf setia menemani Anda hari ini di acara Rumpi No Secret. Wah. Baik, saatnya kita ke pojokan dulu ya untuk menghangatkan suasana hari ini. Mengangkat berita-berita yang hot, baik datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini beritanya sebenarnya nggak hot-hot banget, tapi yang hot itu adalah karena ini menarik perhatian netizen karena yang menyangkut artis-artis yang banyak idolanya ya, terkait dengan kemarin putusan Pengadilan Tinggi Banten bahwa Rizky Aditya adalah ayah biologis dari anak yang dilahirkan oleh Weni begitu ya. Dan kemarin kan udah tuh dia bikin tayangan sendiri ya sama pengacaranya gitu ya, memberikan klarifikasi gitu. Nah, terus kemarin setelah klarifikasi itu ada lagi yang tetap kontroversi, yaitu ketika pengacaranya Rizky Aditya itu menyebut bahwa pengacara pihak Weni itu sempat menolak tes DNA gitu ya, menolak tes DNA diam-diam gitu ya, dan bahkan ada istilah jual putus gitu, jadi membuat bingung. Padahal pengacaranya Weni menjelaskan yang dimaksud dengan itu adalah seperti analogi. Karena Rizky Aditya maunya kan tes DNA-nya diam-diam gitu ya kan, tanpa publik tahu. Lah gimana sih kalau publik nggak tahu, terus itu anak kan tetap aja cuma dia sendiri gitu yang tahu bapaknya siapa. Ya gimana sih, nanti ke depannya kan bingung ya nggak? Atau gimana sih? Ya nggak tahu deh, gitulah kurang lebih. Terus yang maksud dengan jual putus itu adalah pihak Rizky Aditya kan maunya sesudah memang terbukti anak kandungnya dia akan membiayai tiap bulan. Tapi dari pihak pengacara Weni maunya ya udah sekaligus aja. Kenapa? Karena kalau tiap bulan takutnya nanti kalau pas macet-macet harus ditagih gitu ya. Padahal itu kan tanggung jawab gitu. Karena banyak kejadian di Indonesia ini seperti itu. Tugas bapak itu apa? Untuk menafkahi. Janjinya begitu tapi macet-macet. Sehingga harus ditagih-tagih gitu kan. Kayaknya gimana gitu ya. Jadi maksudnya jual putus itu udah sekali bayar jebret. Untuk kebutuhan sampai kuliah selesai nanti udah gitu. Jadi ya hubungan tidak harus pakai ada nagih-nagih gitu. Kalau mau tetap ya hubungan bapak dan anak. Begitu ya penjelasan yang saya baca sih, begitu ya. Terus ada lagi nih jelang tes DNA Rizky Aditya akan bertemu Keke. Ini penjelasannya adalah Keke itu nama anaknya ya. Alasannya sebelum tes DNA biar Kekenya nggak kaget kalau mau tes DNA, takut nanti dipikir diapain. Kalau mau ketemu sih ketemu aja, kalau menurut aku bukan alasan kaget tes DNA. Tes DNA itu gimana sih sebenarnya? Kan tiba rambut sehelai aja yang terjatuh itu juga bisa diambil buat bahan tes DNA, nggak harus datang khusus dicabut gitu rambutnya gitu kan, ya nggak sih? Atau pakai swab ini di air liur gitu kan? Ya ketemu aja kalau menurut aku ya kan. Bukannya udah pernah ketemu dulu waktu umur 2 tahun, enggak ya? Astaga, nyinyir sekali ya mulut aku. Tapi yang menarik juga adalah banyak pujian diarahkan kepada Citra Kirana, istrinya Rizky Aditya sekarang, karena dianggap tabah banget mau menerima Rizky dan menerima masalah ini dengan tabah. Kita lihat di cuplikannya, ada cuplikannya? Ya berikut ini. Gitu ya, kalau udah jadi istri memang begitulah ya, begitu kan. Dan juga masih ada hari ini juga postingannya Citra Kirana gitu, dia posting di momen akad nikahnya bersama Rizky Aditya dengan captionnya Insya Allah selamanya ya yang, katanya gitu, Insya Allah. Terus kangen papa dia bilang gitu. Nah ini kita sempat nanya juga ke Weni ya, Weni ini yang ibunya Keke ini ya, tentang postingan-postingan yang kan sebelum press conference kemarin kan postingannya belum ada tanggapan ke publik ya, baru ada postingan kemesraan dan lain sebagainya bahwa sang istri akan mendukung suaminya. Apa komentar Weni? Berikut cuplikannya kita lihat. Menunjukkan
keluarga tetap harmonis itu perlu. Saya pun mendoakan yang baik ya buat Reski dan pasangannya. Tapi jangan juga menutup mata, menutup telinga dengan keadaan yang ada. Karena ini kan sudah menjadi ranah publik. Ada status anak yang diperjuangkan di sini. Komentar netizen kita baca. The Real Bidadari, semoga langgeng bahagia selalu ya Kak. Yang berikutnya, kayaknya dia hanya mempertahankan seorang ayah untuk anaknya aja. Mempertahankan siapa nih ngomongnya? Oke lanjut berikutnya. Rumah tangganya setelah ini akan terasa dingin untuk sementara waktu karena wanita tidak dendam tapi tidak akan pernah lupa. Asumsi netizen. Yang berikutnya adalah apa tuh? Enggak ya, aku penasaran, ini kan kasus sebenarnya sudah bergulir cukup lama gitu ya. Tapi tanggapannya baru ada sekarang setelah ada putusan pengadilan tinggi Banten gitu ya. Selama ini tuh, selama dari yang muncul sampai kemarin putusan itu, apa sih yang terjadi gitu ya? Apa sih gitu? Apakah harus tunggu putusan pengadilan tinggi dulu baru ada? Ya, mungkin nunggu kepastian kali ya, barangkali. Oke. Yang terbaik untuk anak, kalau dari saya. Oke, yang berikutnya kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Dari Kiki Farel dan Patricia yang kemarin sudah mengumumkan bahwa mereka resmi jadian. Seperti apa kisahnya? Kita lihat dulu profilnya berikut. Kiki Farel, aktor berusia 35 tahun yang mengawali karir sebagai figuran ini, sang mama Dahlia Ramli meninggal dunia pada 12 Mei 2022 karena sakit kanker usus sejak 2017 setelah sempat dinyatakan sembuh pada 2018, namun penyakit itu muncul lagi hingga melakukan operasi kedua kali pada 2019. Di tengah kabar duka, Kiki kehadiran sosok yang setia menemaninya bernama Yuriska Patricia atau Sia, model sekaligus aktris berusia 21 tahun. Sia yang menghadiri pemakaman Mama Dahlia di TPU Pisangan Tangerang Selatan ini sebelumnya sempat menjenguk Mama Dahlia pada 16 April 2022. Pasangan yang menghadiri acara pernikahan Kausar dan Mas Ayu ini meresmikan tanggal jadian di hari ulang tahun Kiki pada 26 Mei kemarin. Apakah Kiki akan melanjutkan renovasi rumah Mama Dahlia? Bagaimana keromantisan Kiki dan Sia yang baru jadian? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Kiki Farel dan Cia, pacar barunya Cia. Aduh Cia, baru pertama kali ya kamu kesini ya? Benar-benar nggak deg-degan ya? Deg-degan Kak Kamu Ros. deg-degan? Mana tangannya gemeterannya? Aduh, karena masih baru juga ya, udah mau kita goda-godain aja. Ini postingannya Kiki Farel loh, dia pengumuman loh. Kamu kayaknya senang banget ya akhirnya mengumumkan. Yeay. Ya iyalah, seneng. Sekarang udah 35. Udah tua ya kamu ya? Mukanya nggak kelihatan masih awet muda ya. Beda berapa? 15 tahun? Beda berapa? 15 ya? 14 tahun. Oh, 14 tahun gitu. Ya mungkin memang sudah takdirnya kita dipertemukan dalam keadaan aku sekarang berduka dan kamu selalu hadir mengisi hariku. Semoga kehadiranmu membuat hari-hariku jadi orang yang lebih baik lagi. Love you, Ya Cil. Allah. Cia, dia udah 35 kan. Jelas tujuannya tuh apa gitu ya. Kalau ditanya mana istrinya dia udah bisa jawab. Kamu kan masih umurnya muda ya. Kamu di dalam, maksudnya di dalam visi yang sama gitu gak sih Cia? Pacaran sama orang tua ini. Lah, Jangan dong. Ya, kalau niat serius sih pasti ada ya. Apalagi emang aku dari dulu juga pengennya misalnya nikah muda nikah gitu. muda. Udah ada bayangan ya? Ada bayangan Ada ya, bayangan cuman nikah muda. Cuman nggak tahu ya, tapi doain ya yang terbaik aja. kalau serius pun nggak masalah juga buat kamu ya. Kan ada kan orang yang masih, aduh kayaknya aku masih belum nih. Kalau kamu nggak, Enggak, aku enggak. sudah sempat ada bayangan seperti itu. Sempet Oh. ada Sempet bayangan. Terus kemarin juga kamu katanya yang terima ini ya, lemparan buket itu dari. Oh iya, ini Kak Kiki yang dapat. Ah, kamu yang dapat sama Billy ya? Iya, Billy kan dia lempar 2 kan. Oh, baik Billy banget 1, sih. aku 1. Baik banget sih, mereka tahu temennya banyak yang jomblo. Itu nggak sengaja loh, Dilemparnya mereka lempar tanpa ngelihat. Terus kamu sengaja ya Ya, maksudnya? wah paling depan. Ayo Cia, ayo kita ambil. Coba kita lihat seperti apa sih videonya usahanya Kiki Farel dapat buket bunga berikut ini. Oh maaf, salah aku ya. Nggak ada tuh video dia nangkep buket bunga. Itu hoak. Yang ada video dia nembak. Cie. Nembaknya di mobil. Mas sengaja di videoin banget gitu ya? Pengen kenang-kenangan aja sih Kak Ros. Kalau dia ternyata ngomong enggak gitu gimana? Nggak mungkin. Kok gitu?
Kan udah sebulan udah ini kan, udah deket gitu. Ya, itu juga sebenarnya terpaksa karena ada kamera. Astaga. Nggak bercanda. Tapi kayak apa tuh suasananya waktu itu apa sih? Lagi ngapain kamu tuh? Jadi itu harusnya kan aku syuting selesai, kita berdua syuting harus selesai tanggal 25. Tanggal 25 aku udah setting deh Karos. Udah setting mau makan di mana sambil aku memang ulang tahun di tanggal 26 itu kan. Iya. Terus ternyata syutingnya mundur, kelar tanggal 26. Dari pagi sampai jam 5-an tuh nggak berhenti-berhenti kita take-nya kan. Terus aduh udah mau malam nih gitu kan. Aduh gimana ya ini gimana ngasihnya ya gitu kan. Akhirnya kesempatan tuh ada tim artistiknya ngeset ruangan gitu kan. Aku langsung buru-buru ke mana? Ke mobil. Ya udah punya waktu cuman 10 menitan lah gitu. Jadi Sebelum dipanggil. bahkan di tengah-tengah diketok-ketok kan. Udah memulai kata-katanya diketok-ketok. Diketok-ketok. Untung mobilnya diem loh. Itu pas diketok-ketok kamu udah jawab. Belum mau nanya dianya, baru mau nanya terus bentar. Dia begini. Deg-degan banget dong ya. Deg-degan ya lumayan lah deg-degan gitu. Jadi itu antara deg-degan sama harus buru-buru Harus gitu. buru-buru. gitu. Terus juga aku nyari momen takutnya besok-besoknya lagi. Maksudnya aku juga mikirin perasaan dia kan. Maksudnya kan karena kemarin-kemarin kan setelah ketemu kan aku belum pernah ngomongin hal serius. Karena ketemunya dalam kondisi mama aku lagi di rumah sakit kan. Jadi makanya tuh beberapa kali aku ngomong maaf ya kita dipertemukan dalam kondisi aku lagi nggak enak gitu. Maksudnya adalah kode aku belum bisa ngomong yang ke arah Mana nih sebenarnya hubungan gitu. Tapi Cia, kamu sudah bisa menduga nggak sih bahwa dia itu emang lagi PDKT sama kamu gitu? Udah sih sebenarnya udah Dia dari pede udah dari beberapa judul sebelumnya sih. Judul sebelumnya. Lama berarti ya, terus. Ya karena emang udah kelihatan banget dari cara dia nge-treat aku dan sebagainya gitu. Beda banget sama awal yang aku kenal sama dia. Kayak apa tuh nge-treatnya? Ya kayak aku lagi tidur, terus tiba-tiba dia selimutin diam-diam. Terus aku lagi kepanasan, misalnya dia lagi panas juga, terus aku lagi tidur kepanasan, dia kasih kipasnya ke aku, dia kasih tempat duduk buat aku, kayak gitu-gitu. Gitu. Hanya cowok yang ada maunya ya begitu ya. Coba kita lihat, ini juga ada postingan kamu ya, cerita bahwa ya kalian dipertemukan, tapi justru kehadiran kamu itu yang menguatkan Kiki. Dan kamu juga mencerita bahwa kamu sudah memperkenalkan ke mama waktu itu. Udah, jadi sebenarnya waktu tanggal 12 April itu kita deket baru yang beberapa hari. Tapi nggak tahu kenapa aku kayak pengen buru-buru ngenalin gitu Kak Ros. Karena kan waktu itu tuh yang sebelum mama dirawat 3 mingguan, sempat masih bolak-balik yang sehari nginep di rumah sakit. Pas mama pulang, aku langsung tuh jam 2 nanti malam nanti kita ke rumah ya buka puasa bareng di rumah atau pas bulan puasa. Itu dadakan banget. Oke. Kita lihat waktu itu juga pernah cerita ya Kiki Farah, seperti ini ceritanya. Ada apa kamu sama dia? Oh aku yang penasaran. Malu sih sebenarnya ngomongnya karena baru deket, baru kenal, jujur baru kenal. Maksudnya sebenarnya sih kenalnya udah beberapa kali syuting bareng gitu, cuman yang terakhir 2 minggu yang lalu, saya lebih sering ngobrol aja gitu. Jadi dia tuh orangnya kayak gimana sih? Panggilannya apa? Cia. Panggilannya apa? Cia. Orangnya kayak apa sih? Selain baik ya, selain baik dan cantik. Dia anaknya, dia pokoknya dia kalau syuting tuh temenin orang tuanya, maksudnya. Terus juga dia kalau sholat tuh rajin sholat, gitu-gitulah Kak Ros. Terus? Yang pastinya baik sih gitu. Iya, selain baik. Kalau jahat Udah nggak mau. Sesuai kriteria kamu yang kamu cari nggak? Waduh. Insya Allah gitu. Soalnya belum gimana ya. Baru pendekatan ya? Baru ya gitu. Baru kenalan. Kemarin juga jenguk mama kemarin sekali. Cia? Iya. Terus masak mama bilang apa? Mama kan belum begitu Lancar bisa ngeresponnya, jadi ya mama sih seneng ya. Ya semoga lah. Mama bilang gitu, semoga ya kita aminkan. Amin. Oke, berikut kita mau tunjukin foto ya, describe foto. Describe fotonya untuk, ini Mama Dahlia. Ini pasti masih berasa sekali sedihnya.
setiap melihat fotonya teringat, Masih. lihat kamarnya gitu. Kamu juga posting pada saat di Instagram pada saat mama meninggal, kamu bilang kamu ada satu penyesalan adalah di terakhir kamu sibuk banget, syuting sampai malam gitu ya. Terus kamu juga cerita sempat beliin kasur yang mama mau, tapi baru dipakai sehari, kemudian mama meninggal di kasur itu. Sampai sekarang juga kalau masih suka inget tuh, emang masih belum bisa untuk nahan kalau nggak nangis. Kayak syuting kita hari ini sekarang bisa ketawa-tawa, tapi entah di lokasi syuting kalau inget itu bisa nangis sendiri tanpa aku kontrol. Kayak kemarin aku sendiri sore aku ke makam karena udah beberapa hari nggak kesana. Itu tuh dari jauh aku ngeliatin makamnya mama aja tuh aku langsung nangis. Aku langsung nangis karena kasihan. Aku ngerasa ya walaupun sekarang mungkin mama udah nggak sakit lagi Kak Ros. Aku ngerasa sebelum mama meninggal tuh kasihan banget. Kenapa? Karena udah nggak bisa makan. Saluran nafas sama saluran makannya tuh udah menyempit. Jadi setiap ada makanan masuk keluar lagi. Pakai selang, makan dari selang, buang air besar air kecil dari selang. Jadi kamu sedihkan karena kamu teringat momen di mana mama menderita sekali. Banget. Di Sempet hari-hari yang terakhir. selang pipisnya itu mampet, yang akhirnya tuh dokter tuh harus saat itu juga ngebenerin selangnya tanpa dikasih obat bius. Semua tuh teriak-teriak dan aku nggak mau datang ke situ karena aku nggak tega. Dan 3 hari kamu nggak datang itu apakah karena sibuk atau karena itu juga faktor nggak tega? Kalau yang 3 hari terakhir aku nggak ke rumah itu karena mama kan udah di rumah. Udah di rumah. Aku pun waktu itu tuh waktu di lokasi syuting aku ada grup keluarga gitu kan, mama udah bisa pulang. Aku tuh bukannya seneng, tapi sedih karena sebelum mama pulang itu dokter udah ngomong sama aku langsung kalau dokter tuh udah kayak angkat tangan gitu. Jadi wah bener-bener nih gitu kan, dokter udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah makanya di rumah tuh aku itu kan menjelang lebaran sampai akhirnya seminggu setelah lebaran aku masih di rumah aja. Nah kebetulan pas tanggal 9 Mei itu aku udah mulai syuting lagi gitu. Aku nggak ke rumah mama karena aku pulangnya malam, jadi deh pulang aja deh ke rumah aku gitu. Nanti selesai syuting di hari ke-6, syuting kan 5 hari. Nanti di hari ke-6-nya setelah syuting aku ke rumah mama lagi. Jadi pada saat mama meninggal kamu di mana? Aku di rumah. Itu jam 7 pagi, aku udah standby jam setengah 7 pagi. Tapi kayak ada yang pokoknya aku tuh kayak ada sibuk aja gitu di rumah sampai jam 7 lewat itu aku belum jalan gitu. Di rumah mama? Di rumah aku. Di rumah kamu? Aku sih rumahnya mama jauh. nggak jauh, cuman paling 2 menitan gitu kan. Ya udah ternyata bener sepupu aku yang bantuin aku nyetir kalau kemana-mana, dia naik ke kamar aku sambil nyebut mama, mama kenapa mama, dia cuma gituin. Oh udah aku langsung mikirnya ke situ, udah langsung aku lari ke rumah mama naik mobil gitu. Kita lihat ada video kayak Kiki Farel ya, bagaimana yang dia ceritakan dari jauh aja melihat makamnya sudah sedih menangis. Dan ini salah satu video ketika Kiki Farel melepas kepergian ibundanya. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Nama sudah lama sakit dan dokter bahkan sudah mengatakan pulang ke rumah itu ya sudah tinggal menunggu waktu. Tapi pada saat waktunya tiba, apa yang kamu rasakan? Masih belum siap? Mama itu udah nitip pesen, udah ngomong mama udah nggak sanggup, udah ngomong mama siap kalau dipanggil itu pada saat hari H Lebaran. Jadi waktu hari H Lebaran itu panggil semua keluarga, itu kan kita baca-bacain Al-Quran gitu kan. Tapi ternyata mama di situ masih bertahan gitu kan. Masih bertahan
Makanya aku nggak nyangka banget kalau kepergian mama justru pada saat kita semua tuh lagi nggak ada di kamarnya mama. Karena kan kita biasa ngumpul di kamar mama kan. Even itu kakakku aja yang tinggal di situ tuh, itu tuh lagi nggak nyadar gitu. Sampai kakaknya mama memang yang sering nginep di situ tuh nggak nyadar gitu. Kondisinya kakak tuh lagi mau ngasih makan. Jadi sebelum makan mama minum obat dulu. 30 menit kemudian baru makan. Nah sambil nunggu 30 menit obat itu masuklah kakakku beli sarapan ke depan. Habis itu kakakku masuk, kasih bikin susu terus dimasukin ke selang, itu kok nggak ngerespon, itu tahu-tahu udah nggak ada. Dia tidak ingin merepotkan anak-anaknya. Ya kita mikir semuanya gitu, mungkin mama tidak mau ngerepotin gitu. Dan untungnya ya mama tuh kita tuh sempet kayak ada tanda-tanda mau pergi, jadi aku sempet kayak minta maaf. Aku ngerasa sampai sekarang tuh kayak masih kurang gitu ngerawat mama. Masih kurang banget. Masih ngerasa, Mah maafin Kiki ya Mah kalau ngerawat mama itu kurang. Sampai mama 5 tahun tuh nggak sembuh-sembuh. Kiki juga minta maaf kalau jarang ke rumah, jarang ketemu sama mama. Terus kata mama, sempet ngomong, nggak apa-apa kan kerja. Udah cuma itu doang mama ngomongnya, nggak bisa banyak-banyak. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.